Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi mekanika teknik statis tak tentu kali ini akan membahas tentang metode distribusi momen. Kita langsung ke contoh ya. Jadi kita diminta untuk menghitung besarnya MAB, MBA, MBC, dan MCB dengan metode distribusi momen. Nah, di sini ada beban merata pada batang AB dan ada beban terpusat pada batang BC. Dengan batang AB memiliki nilai 3 EI dan batang BC memiliki nilai 2 EI. Oke, jadi mula-mula kita harus menghitung besarnya angka kekakuan. Jadi kalau ini ada KAB nih ya, KAB itu nilainya sama dengan KBA karena dia masih dalam satu batang. Begitu pula dengan KBC, nilainya sama dengan KCB. Nah, rumusnya adalah 4 dikalikan EI per L. Jadi 4 ini nilainya tetap ya. 4 dikalikan nilainya EI per L. Oke, contohnya untuk batang KAB. Batang AB. Jadi nilai KAB itu sama dengan KBA. Rumusnya 4 dikalikan EI per L. Nah, 4 dikalikan EI, EI-nya berapa nilai pada batang AB? 3 EI. Berarti di sini 3 EI. L-nya berapa pada batang AB? L-nya 20 meter. Nah, berarti di sini 20. Gitu ya. Untuk batang BC juga demikian. 4 dikalikan 2 EI, karena nilai EI-nya di sini 2 per L. L itu panjangnya batang yang ditinjau. Itu batang BC itu sendiri. Jadi KAB sama dengan KBA nilainya 0,6 EI, KBC sama dengan KCB nilainya 0,4 EI. Oke, lalu kita menghitung nilai faktor distribusi yang kita simbolkan dengan mu di sini. Nah, ada mu BA dan mu BC. Kenapa hanya mu BA dan mu BC saja? Karena BA dan BC itu letaknya berhimpitan. Jadi yang kita cari adalah nilai pada batang yang berhimpitan. Jadi BA dan BC. AB dan CB tidak perlu kita hitung. Jelas ya? Jadi pada titik yang dia memiliki batang pada sisi kiri dan sisi kanan. Jadi hanya mu BA dan mu BC. Nah, mu BA itu adalah KBA per KBA plus KBC. Jadi ini ya, mu BA itu adalah K-nya BA per KBA plus KBC. Gitu ya. Nah, untuk mu BC itu KBC, K-nya BC, K-nya batang yang ditinjau, karena ini kita cari batang BC, sehingga ini K-nya KBC. Nah, KBA sama KBC ini karena berhimpitannya dengan batang BA dan batang BC. Jelas ya? Jadi seperti itu mencarinya. Ini KBA didapat sebesar 0,6, KBC juga sebesar 0,4, gitu ya. Jadi tinggal disubstitusikan saja hasilnya dari yang didapat di sini. Nah, faktor induksinya selalu 0,5 untuk balok prismatis. Sekarang menentukan momen primer. Arah momen ini adalah asumsi kita dengan perjanjian tandanya seperti ini. Jadi kalau arah momennya begini itu positif. Kalau yang ini negatif, gitu ya. Jadi ini kita asumsi arah panah momen yang merah ini. Nah, besarnya itu tergantung sama beban apa yang dipikul sama batang tersebut. Jadi kalau pada batang AB, ini kan yang dipikul adalah beban merata. Rumusnya 1/12 QL². Ingat ya, rumusnya pada mekanika teknik statis tertentu itu beda dengan mekanika teknik statis tak tentu rumus momennya. Kalau tak tentu yang ini
itu 1/12 KL kuadrat untuk beban merata. Nah, untuk beban terpusat itu 1/8 PL. Ya, jadi seperti itu. Nah, kapan kita menentukan dia positif? Ini kapan dia negatif? Sesuai dengan perjanjian tanda. Nah, ini MAB kan berarti yang ini MA ke B, yang ini kan itu dia positif karena sesuai dengan perjanjian tanda yang positif. Nah, MBA itu negatif karena sama dengan tanda yang negatif. Jadi di sini negatif. Begitu pula dengan BC dan CB. Ya, yang BC positif, yang CB negatif. Oke, jelas ya. Jadi MPAB sama dengan minus MPBA. Nilainya 100 ton meter. Jadi nilainya itu sama 100 ton meter, cuman MPAB itu positif, MPBA itu negatif. Jadi MPAB nilainya 100 ton meter, MPBA nilainya minus 100 ton meter. Nah, untuk MPBC nilainya 60 ton meter, untuk MPCB nilainya minus 60 ton meter. Seperti itu ya. Jadi nilainya sama, cuman bedanya hanya positif dan negatif. Nah, ini masuk ke distribusi momen. Oke. Ini gambar soal ya, saya gambar ulang di sini. Jadi ini ada titik A, B, dan C. Sehingga di sini dipasang titik A, B, dan C. Nah, ini ada AB. Ya, titik A ini hanya ada kena batang AB. Nah, titik B ini kena batang BA dan batang BC. Sehingga saya tulis di sini batang BA dan batang BC. Titik C hanya kena batang CB. Sehingga saya tulis di sini batang CB. Nah, nilai ini adalah nilai mu. Mu yang ini. Ini ya. 0,6 dan 0,4. Mu BA 0,6, mu BC 0,4. Nah, ini ya, 0,6, ini 0,4. Mu itu nilainya negatif ya, jadi selalu negatif. Nah, kenapa batang AB 0, batang CB 1? Batang AB 0 disebabkan karena di sini perletakannya jepit. Jadi kalau jepit, mu-nya 0. Kalau sendi, mu-nya 1. Jelas ya? Oke. Nah, di sini 160 ini adalah MP dari sini. Ini tadi ya, momen primer. Jadi MPAB 100, MPBA minus 100. Ini ya. AB 100, BA minus 100. BC 60, CB minus 60. Gitu ya. Nah, di sini menghitungnya itu ada distribusi, induksi, dan seterusnya sampai dia mendekati 0. Ya, jadi nanti berhentinya ketika nilai di sini sudah mendekati 0. Gitu ya. Oke. Sekarang kita coba. Nah, sekarang kita ke yang distribusi dulu. Tadi kan kita sudah menghitung nilai mu, sudah menghitung nilai MP. Nah, sekarang distribusi. Dari mana angka-angka ini? Angka-angka ini contohnya BA, distribusi dari BA. Dapat dari mana? Itu adalah penjumlahan dari yang di atasnya dikalikan dengan minus 0,6. Kenapa minus 0,6? Karena yang kita cari adalah di bagian BA. Gitu ya. Berarti plus 24 ini dapat dari mana? Minus 100 plus 60 dikalikan minus 0,6. Jadi min 100 ditambah dengan 60 dikalikan hasilnya dari penjumlahan ini dikalikan minus 0,6. Hasilnya plus 24. Nah, sekarang yang bagian BC. Plus 16 dapat dari mana? Minus 100 plus 60 dikalikan minus 0,4. Jelas ya? Jadi ini dihitung dulu. Minus 100 plus 0,6 ini dalam tanda kurung ya ini ya. Lalu setelah hasil ini didapat baru dikalikan dengan
yang mu ini tadi, nilai dari mu, negatif 0,4. Nah, kalau ini untuk bagian CB, kan dia hanya batang CB saja untuk titik C ya. Ini saya blok agak tebal karena untuk membagi, oh ini A, ini B, ini C, begitu. Nah, untuk distribusi pada batang CB, karena dia hanya CB saja, berarti ya tinggal dikalikan antara momen primer ini dengan nilai mu-nya. Sehingga minus 60 dikalikan minus 1. Gitu ya. Nah, kalau untuk bagian AB, plus 100 dikalikan 0. Sehingga nilainya 0. Ya, di sini 0 tidak saya tuliskan karena memang tidak perlu. Jelas ya? Jadi, seperti itu. Jadi yang di sini dijumlahkan, lalu dikalikan dengan mu-nya. Oke, jadi ini distribusi sudah selesai. Nah, sekarang induksi. Induksi tadi sudah tertera bahwa faktor induksinya itu 0,5. Maksudnya bagaimana 0,5? Berarti dikalikan dengan 0,5. Nah, 24 dikalikan dengan 0,5 atau dibagi dengan 2. Jadi 24 dibagikan dengan 2. Hasilnya berpindah di AB. Jadi memang seperti itu ya. Rumusnya memang seperti itu. Jadi dari BA pindah ke AB. Nah, yang dari AB pindah ke BA. Jelas ya? Jadi pindahnya itu satu batang. Jadi tidak bisa BC pindah ke AB, BC pindah ke BA, bukan seperti itu. Jadi masih dalam lingkup satu batang. Jadi kalau miliknya AB, pindahnya ke BA. Miliknya BA, pindahnya ke AB. Begitu pula dengan batang BC. Nilainya BC pindahnya ke CB, nilainya CB pindahnya ke BC. Jelas ya? Jadi tidak bisa BA pindahnya ke BC, BC pindahnya ke BA, tidak seperti itu. Jadi masih dalam lingkup satu batangnya. Jelas ya? Jadi ini pindah ke sini setelah dibagi dengan 2, begitu pula ini. Plus 16 dibagi 2 jadi plus 8, plus 60 bagi 2 jadi plus 30. Oke, selesai induksi. Nah, sekarang distribusi lagi. Distribusi itu sama seperti ini ya. Jadi yang di atasnya. Yang di atasnya ini dijumlahkan dikalikan dengan mu. Contohnya ini. Induksi di sini. Plus 12 dikalikan 0, nilainya 0. Nah, nilainya ini dari mana? 0, ini kan 0 ya. 0 plus 30 dikalikan minus 0,6. Jadi 30 dikalikan minus 0,6. Hasilnya minus 18. Lalu ini 0 plus 30 dijumlahkan dikalikan minus 0,4. Hasilnya minus 12. Lalu ini plus 8 dikalikan minus 1. Hasilnya minus 8. Begitu seterusnya. Jadi selang-seling ya antara setelah distribusi, induksi, distribusi, dan induksi, hingga kita berhenti sampai nilainya mendekati 0. Jadi sampai nilainya nanti 0, sekian. Ini semisal mau diteruskan lagi, masih tidak apa-apa, silahkan. Apabila ingin masih diteruskan. Tapi sebagai contoh, dia saya berhentikan di sini. Jadi tidak apa-apa. Pokoknya dia desimal 0, itu kan mendekati 0 ya. Nah, setelah selesai sampai mendekati 0, kita total. Jadi nilai ini, AB ini kita total. Jadi plus 100, plus 12, minus 9, plus 1,2, minus 0,9, ini dijumlahkan. Hasilnya akan menjadi plus 103,3. Begitu pula yang ini di total. Hasilnya ini di total, hasilnya ini juga di total, hasilnya 0. Nah, ngeceknya pada batang B, ingat ya, ada kesetimbangan, rumus kesetimbangan. Rumus kesetimbangan itu sigma momen di titik ini sama dengan 0. Jadi sigma momen pada batang MBA dan MBC itu harus sama dengan 0.
Nah, ini coba kita cek sama enggak. Jadi ini minus 93,16. Nah, ini plus 93,16. Nah, penjumlahan antara batang milik BA dan batang milik BC ini harus sama dengan 0 supaya dia setimbang. Nah, ketika ini dan ini dijumlahkan sudah sama dengan 0, berarti itu sudah betul. Jelas ya? Nah, di sini didapat dari hasil total ini. Maka besarnya MAB adalah plus 103,3 ton meter, didapat dari sini. MBA minus 93,16 ton meter dari sini. Ini ya, MBA ya. MBC ini sekian, MCB 0. Kenapa dia 0? Karena dia perletakannya sendi. Kan sendi itu tidak punya momen ya. Maka sudah betul ini. Momen pada sendi itu nilainya 0. Jelas ya? Jadi hasilnya itu harus sinkron. Jadi cek kesetimbangannya di momen di titik yang di sini, pokoknya yang ada berhimpit 2 batang itu dicek momennya harus sama dengan 0, harus setimbang. Nah, untuk jepit itu juga harus ada nilainya untuk mengeceknya ya. Nah, untuk sendi nilai momennya harus 0 karena pada sendi tidak memiliki momen. Jelas ya? Saya rasa sudah cukup materinya sampai di sini. Silahkan ditanyakan jika ada yang didiskusikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.